Ambisi baru Garuda, perburuan John Hartman, dan target spektakuler Crescencio Summerfield. Lanskap sepak bola Indonesia sedang berada di titik didih. Di tengah transformasi besar-besaran yang dilakukan PSSI, sebuah rumor panas berhembus kencang dari balik layar. Nama John Hartman, sosok pelatih bertangan dingin yang pernah membawa Kanada menembus panggung dunia, dikabarkan telah mulai bergerak melakukan pendekatan kepada beberapa pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Namun, di antara sekian banyak nama, satu nama mencuat dan membuat publik sepak bola nasional gempar, Crescencio Summerfield. Bukan tanpa alasan nama John Hartman dikaitkan dengan proyek ini. Sebagai pelatih dengan visi modern, Hartman memahami bahwa untuk melompat lebih tinggi, timnas Indonesia membutuhkan suntikan talenta yang sudah matang di kompetisi elit. Kabarnya, Hartman telah menghubungi beberapa pemain diaspora secara personal untuk memaparkan visi besar proyek Garuda. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menunggu bola, melainkan aktif menjemput talenta terbaik yang memiliki darah keturunan di nadinya. Profil sang bintang, Crescencio Summerfield. Mengapa nama Crescencio Summerfield menjadi begitu spesial? Kita bicara tentang pemain yang sudah membuktikan kelasnya di kompetisi paling kompetitif di dunia, Premier League. Penyerang sayap milik West Ham United ini dikenal memiliki kecepatan yang eksplosif, kemampuan dribbling 1 lawan 1 yang mematikan, serta visi bermain yang berada di atas rata-rata. Masuknya Summerfield ke dalam radar naturalisasi bukan sekadar menambah kuantitas pemain keturunan, melainkan upaya mendatangkan kualitas grade A. Jika proses ini berhasil, lini depan Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu yang paling ditakuti di level Asia. Bayangkan transisi cepat Garuda yang diisi oleh pemain dengan intensitas Liga Inggris. Ini adalah mimpi buruk bagi pertahanan lawan manapun. Namun jalan menuju naturalisasi Summerfield tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada proses administrasi yang rumit, lobi-lobi profesional, hingga kesiapan sang pemain untuk beralih federasi. PSSI dan tim pemantau bakat harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan pemain muda berbakat ini bahwa Indonesia adalah tempat di mana ia bisa menjadi pahlawan bagi jutaan pasang mata. Dukungan supporter kini menjadi kunci. Di media sosial, gelombang dukungan agar Summerfield mempertimbangkan tawaran ini terus mengalir. Indonesia sedang membangun kekuatan baru, dan Summerfield dianggap sebagai kepingan terakhir yang bisa menyempurnakan skema permainan tim nasional. Apakah komunikasi yang dibangun oleh John Hartman akan berujung manis? Apakah kita akan melihat Crescencio Summerfield melakukan selebrasi di bawah gemuruh Stadion Gelora Bung Karno? Waktu akan menjawab. Namun satu yang pasti, ambisi Indonesia untuk berbicara banyak di kancah dunia bukan lagi sekadar isapan jempol belaka. Garuda sedang bersiap untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Media Belanda sebut skuad Indonesia belum cukup. John Hartman wajib tambah 7 pemain grade A. Sorotan tajam datang dari media penyiaran publik terbesar di Belanda, NOS Sport. Dalam ulasan terbarunya mengenai peta kekuatan sepak bola Asia, mereka memberikan analisis mendalam terkait transformasi timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. NOS Sport menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan untuk menjadi kekuatan baru. Namun, jika ingin benar-benar bersaing di level elit dunia dan memiliki standar skuad yang profesional secara permanen, keberanian John Hartman saja tidaklah cukup. Analisis dari pengamat di NOS Sport menegaskan satu poin krusial. John Hartman perlu menambah setidaknya 5-7 pemain keturunan baru, tapi bukan sembarang pemain. Syarat yang diajukan sangat berat. Mereka harus memiliki kualitas kelas 1 dan berstatus sebagai pemain inti atau starter di klub-klub top Eropa. Membangun profesionalisme tidak bisa hanya dari latihan. Anda butuh pemain yang setiap pekannya bermain di bawah tekanan kompetisi tertinggi Eropa untuk menjadi tulang punggung tim. Analisis NOS Sport. Analisis dari Belanda ini seakan menjadi tantangan sekaligus masukan bagi federasi dan tim kepelatihan. Dengan kompetisi internasional yang semakin ketat, kehadiran pemain yang berkompetisi reguler di Eropa diyakini akan menjadi kunci bagi John Hartman untuk membawa Indonesia melampaui batas yang ada saat ini. Jika ingin bersaing atau memiliki skuad yang mumpuni, maka tim nasional Indonesia harus menaturalisasi 5-7 pemain keturunan yang bermain reguler di kompetisi Eropa, tegas NOS Sport.
Keinginan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi memang membutuhkan fondasi yang kokoh. Kini publik menanti, apakah saran dari para pengamat Eropa ini akan direspon dengan manuver baru oleh PSSI di bursa pemain keturunan mendatang? Langkah ini dipandang sebagai satu-satunya cara tercepat untuk menyamai intensitas permainan tim-tim mapan. Dengan tambahan 5 hingga 7 pemain grade A tersebut, standar profesionalisme di ruang ganti Garuda diyakini akan naik secara drastis, secara otomatis. Bintang baru Lazio yang memiliki darah Indonesia. Bursa transfer musim dingin Januari 2026 menjadi panggung besar bagi Kenneth Taylor. Gelandang berbakat yang lama meniti karir di Ajax Amsterdam ini resmi memulai petualangan baru di Liga Italia setelah dipinang oleh klub raksasa Serie A SS Lazio. Langkah Taylor ke Italia tidak hanya menarik perhatian publik Eropa, tetapi juga pecinta sepak bola di tanah air. Pasalnya, pemain yang dikenal sebagai kreator serangan ini memiliki garis keturunan Indonesia yang membuatnya masuk dalam radar potensial naturalisasi timnas Indonesia. Profil dan perjalanan karir. Lahir di Alkmaar, Belanda pada 16 Mei 2002, Kenneth Ina Dorothea Taylor merupakan produk asli Akademi Kenamaan Ajax Amsterdam. Bergabung sejak usia 8 tahun, Taylor berhasil menembus tim utama dan menjadi pilar penting di lini tengah The Golden Zonen. Selama membela Ajax, pemain bertinggi 182 cm ini telah mencatatkan lebih dari 180 penampilan dengan kontribusi gol dan assist yang signifikan. Taylor juga dikenal sebagai pemain serba bisa. Meski posisi aslinya adalah gelandang tengah, ia memiliki kemampuan kaki kiri yang sangat baik untuk mengisi posisi gelandang serang maupun sayap. Kepindahan ke Lazio. Pada Januari 2026, Lazio resmi mengumumkan kesepakatan permanen dengan Ajax untuk memboyong Taylor ke Stadio Olimpico. Nilai transfer tersebut dilaporkan mencapai 16,85 juta euro atau sekitar 300 miliar rupiah. Kedatangannya diproyeksikan untuk mengisi lubang di lini tengah Lazio setelah kepergian beberapa pemain kunci. Potensi naturalisasi dan darah Indonesia. Rumor mengenai keterkaitan Taylor dengan Indonesia sebenarnya sudah berembus kencang sejak akhir 2024. Taylor disebut-sebut memiliki darah keturunan Sulawesi. Meskipun ia sudah mencatatkan beberapa caps bersama timnas senior Belanda, aturan FIFA yang kini lebih fleksibel memberikan celah bagi pemain muda untuk berpindah federasi selama syarat-syarat tertentu terpenuhi. Nama Kenneth Taylor mulai ramai dibicarakan sebagai calon pemain grade A untuk timnas Indonesia. Meski sudah mencicipi debut di timnas senior Belanda, antusiasme supporter Garuda tetap tinggi menanti kepastian status keturunannya. Hingga saat ini, pihak PSSI memang belum memberikan pernyataan resmi terkait proses naturalisasi Taylor. Namun, dengan usia yang masih 23 tahun dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa seperti Liga Champions, kehadiran Taylor tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad asuhan John Hartman jika ia benar-benar memilih berseragam merah putih di masa depan. Bukan sembarangan pemain. Ratu Tisha ingin Hartman jadi kunci naturalisasi grade A. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, menyuarakan harapannya agar kehadiran pelatih tim nasional Indonesia yang baru, John Hartman, dapat menjadi katalisator dalam menarik pemain-pemain keturunan dengan kualitas grade A untuk menjalani proses naturalisasi. Menurut Ratu Tisha, naturalisasi bukan semata-mata soal administrasi dan legalitas, namun juga mengenai visi dan ambisi olahraga. John Hartman dengan rekam jejaknya yang mentereng bersama timnas Kanada di Piala Dunia 2022 diharapkan mampu memancarkan daya tarik yang kuat bagi talenta-talenta diaspora Indonesia yang kini bermain di liga-liga top Eropa. Kami tidak hanya mencari pemain keturunan, kami mencari pemain grade A, mereka yang memiliki dampak instan dan kualitas level tertinggi, ujar Ratu Tisha. Dan seorang pelatih berkaliber John Hartman dengan reputasi globalnya akan menjadi magnet yang sempurna. Para pemain ini perlu melihat bahwa proyek Timnas Indonesia adalah proyek yang serius, profesional, dan ambisius di bawah kepemimpinan pelatih kelas dunia, lanjutnya. Kedatangan Hartman dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan mengubah citra timnas di mata pemain-pemain diaspora. Diharapkan pelatih asal Inggris itu akan mampu meyakinkan para pemain bintang bahwa Indonesia adalah pilihan terbaik untuk mengembangkan karir internasional mereka.
Visi Hartman, kedisiplinan taktisnya, dan rencana besarnya untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia adalah umpan yang paling kuat untuk menarik pemain grade A. Tutup Ratu Tisha optimis bahwa era baru naturalisasi berkualitas akan segera dimulai.